supirku, kowe wajib nyupiri aku mergo kowe tak gaji. Nggih. Ya ta? Ning nek tanggoku arep nyetiri apa ora iki sak karepe dheke wong ora tak gaji. Betul enggak? Nggih. Nek tanggoku kuwi wajib ora? Tanggane jenengan wae. Nggih, sik. Nek sopirku, pemaku duwe sopir, kuwi wajib wong aku gaji dhek untuk nyopir, dia wajib nyopir. Ning nek tanggoku apa kancaku monggo aku tidak menggaji dia untuk menyopir, ya dia tidak wajib nyopir. Nggih. Terus kenapa kita wajib? Karena karena warga itu mempunyai ide dan dia harus mengupayakan idenya tersebut. Konotasinya bukan hanya langsung di pemerintahan wajib membenarkan tentang pajak atau wajib misalnya DPR ya menjadi dewan, tapi ini wajib idenya sendiri itu kan. Jadi ngene lho karepmu iki, kowe mewajibkan dirimu. Nggih. Nah, itu beda dengan wajib dalam arti objektif. Nggih. Ngerti? Nggih. Misalnya aku mewajibkan diriku untuk tidak menjadi pejabat. Itu bukan hukum objektif. Kalau hukum objektif adalah saya secara undang-undang dilarang menjadi pejabat. Ngerti? Nggih. Nah, yang kamu maksud tadi itu subjektif dirimu, bukan objektif undang-undang. Oh, gitu. Jadi saya kira menurut objektif undang-undang wajib ora kowe. Mboten. Wis paham kowe ya? Nggih. Lumayan. Lho, rakyat lah sing bayari pemerintah. Jadi sing marake pemerintah wajib dandani kuwi lak mergo dibayari rakyat. Nah, rakyatnya dhewe wajib ora? Untuk konotasi undang-undang itu Cak Non, kan pemerintah sudah ditunjuk Iya. dari rakyat. Ditunjuk dan diberi fasilitas. Terus, jadi maka kewajiban rakyat niku wau pun dikeke ke pemerintah. Iya. Nggih iki mau dadi rakyatnya pun mboten. Ah, berarti kowe lah rakyat. Ini kan tadi menurut panjangan subjektif. Nek objektifnya menurut undang-undang. Kowe mergo aku ngandani kowe. Kowe semula kan ra iso bedake kowe. Nah, mulai saya wis ngerti ya, mengambil jarak dari dirimu sendiri. Bukan apa maumu, terus kamu pikir itu semua orang harus seperti itu. Kamu harus bisa mengambil jarak antara dirimu dengan lingkunganmu. Nah, jadi sekarang yang dimaksud wajib apa tidak kan pasti bukan subjektif, pasti objektif. Berarti saya ini wajib apa ora? Mboten. Sepodo ya kayak gitu ya. Sepakat ya. Wes engko golek mie bareng. Soalnya tadi masih bertentangan, oke? Berarti wes orang wajib. Lho nek kowe wajib terus pemerintah apa jenenge? Wajib muakaf ngono. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian begini. Kalau di dalam peristiwa para nabi dan rasul itu ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Selama ini di dalam pemahaman epistemologi dan pemakaian di kalimat-kalimat kurang kurang dipandu kita itu untuk membedakan Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad. Jadi kalimat itu mestinya kapan menyebut Rasul Muhammad itu ada konteks yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita kalau selawatan kanjeng Nabi itu karena ada konteks syafaat berdasarkan Nabi dari kata nabaun, kabar atau berita. Jadi Nabi adalah orang yang oleh Allah dititipi ilmu untuk disampaikan kepada orang banyak. Itu Nabi. Jadi Allah titip nang Nabi kayak gitu, tapi dia hanya boleh menganjurkan. Dia hanya yad'una ilal khair. Jadi opsinya hanya menganjurkan. Tapi kalau Rasul itu sertifikatnya jenenge risalah. Kalau Nabi tadi nubuah. Kalau risalah itu adalah SK untuk mengaplikasi nilai-nilai Allah itu tadi. Maka dia punya hak untuk ya'muruna bil ma'ruf. Hak untuk memerintahkan. Jadi Rasul itu sebenarnya semacam pemerintah kalau sekarang.
Jelas ya? Bedanya Nabi sama Rasul ya? Jelas ya? Saya tanya sekarang, Ma'iyah ini menjalankan nubuah, garis nubuah apa menjalankan garis risalah? Nubuah, Mas. Nubuah ya? Nah, kalau nubuah wajib enggak untuk mengaplikasi? Enggak wajib. Wajib nggak Anda memikirkan pemerintahan, memikirkan Indonesia, memikirkan orang miskin, memikirkan pajak? Wajib nggak Anda? Tidak wajib. Sama sekali tidak wajib. Kewajiban Anda sebagai manusia hanya terbatas ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kenapa kita yang paling banyak memikirkan rakyat? Kenapa sampai saya menghabiskan hidup saya tanpa karier pribadi untuk seolah-olah saya ini punya kewajiban? Mohon maaf, kenapa saya lebih sering ketemu umat Muhammadiyah daripada ketua Muhammadiyah? Karena di atas kewajiban ada cinta. Oke, Guse, ojo. Udah kerungu sastrawan gitu. Nah jadi Mas, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda berbahagia dengan kesimpulan ini. Anda kan tidak ada kewajiban apapun untuk duduk di sini. Semalam suntuk, tidak ada kewajiban. Bahkan Anda di sini mau mikirin, kok gini ya, kok gitu ya, sampai Muftasib bingung dewe. Pilkada itu omong kosong. Saya ingin membumi sampai menudai, sampai kumpulnya miring-miring nambah. Jadi kumpulnya berdaulat gitu. Kenapa Anda mau susah payah kayak begini? Kenapa Anda mau? Karena Anda memilih derajat yang lebih tinggi daripada orang yang menjalankan kewajiban. Anda bersodakoh kepada Indonesia. Anda beramal soleh kepada Indonesia. Ya toh? Anda berinfak kepada Indonesia. Semakin engkau memikirkan rakyat Indonesia, semakin tinggi infak dan sodakohmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kue religi ganjaranmu dhuwur banget. Coba ya. Lebih tinggi mana kualitas kewajiban sama sunat? Ojo sentimental ya. Zakat sama infak tinggi mana? Infak, karena kalau zakat jangan dikongkon. Tapi kalau infak kan kamu nggak harus, tapi kamu rela melakukannya, kan gitu. Di Ma'iyah Anda itu tidak wajib. Anda tidak dibayar untuk jadi pejabat, untuk jadi pengurus negara, tapi Anda mau memikirkannya. Anda bahkan mau menerapkannya di desa dan di lingkungan Anda. Nilai-nilai, karena apa? Karena Anda bersedekah. Jadi saya mau kemana-mana. Ini saya belum istirahat dari, mohon maaf, dari aduh banget lah pokoknya kono kayak Mbak Fia, aduh banget rong minggu aku nang petang kota, ditambah-tambah acaranya di Atlanta, di Washington, New York sama Philadelphia, kemudian tekan kini langsung Malang, Gresik, Malang meneh, Sidoarjo, Sragen, lagi Bali rong dina iki. Gitu ya. Kenapa saya sehat dan saya mau melakukan itu, tidak serak suara saya dan tidak habis energi saya, karena saya sedang bersedekah. Enak toh bisa sedekah? Bangga toh? Gede hati ini toh? Gede hati ini toh? Nah sekarang kapan saja engkau memikirkan Indonesia, kapan saja engkau memikirkan keadaan sosial, niatilah sebagai sedekahmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan membalasnya melalui anak-anak dan cucu-cucumu. Loh enak sih Rek, gitu loh. Jadi ini satu kesimpulan yang dari ini atas jasa Muftasib loh, ya atas jasa Muftasib loh ini ya. Jadi sip gue nggak usah berdaulat. Gue rasa infak, gue ganjaranmu oke banget. Untuk royalti suka uang semene kayak gitu. Jadi mulai sesuk kuplukmu ditoto. Miring-miring ini, kaya Tarsan kok. Gitu ya. Oke teman-teman sekalian. Jadi kita sudah dapat nubuah risalah. Dan tidak pernah dibedakan, apalagi nyun sewu teman-teman di 1, 2
institusi lain yang bernama yang non Islam itu ya kan ada kata Rasul ya dipakai gitu. Tapi tanpa pemahaman seperti itu. Rasul jumlahnya 25 terbatas, tapi kalau Nabi tak seorang pun sampai hari ini bisa menyimpulkan jumlahnya berada. Dan Anda semua ini berada di dalam wilayah nubuwah. Tapi suatu saat Anda mungkin diamanati Allah untuk memegang risalah, Anda dikasih SK oleh Allah dan Anda harus siap. Tapi seandainya Anda tidak akan mendapatkan risalah apapun, Anda harus bangga bahwa Anda ini tiap hari berinfak. Ikilah nek cara wong biyen kan nirakati, ya ra. Anda ini nirakati masa depan bangsa Indonesia dengan mau tirakatan to iki. Iki tirakatan iki apa meneh iki nek tirakatan? Rialat ya, rialat tirakatan, dan ini kan saingan dengan tirakatan 17-an. 17-an itu tidak hanya berpikir gaple barang. Gaple sok-sok ngombe barang toh. Itu kan tirakat yang luar biasa. Mau mengorbankan dirinya bahwa di dalam tirakatan itu dia mabuk. Itu kan malaikat agak bingung, dan itu kan membuat langit menjadi bergolak dan menjadi dinamis dengan mabuk dan gaple ada itu kan. Aku tak lengkap ya. Dia satu hal. Jadi sedekah ya. Anda kesini sedekah, jangan dipikir Anda kesini mencari, hanya mencari, tapi Anda sudah memberi. Sedekah kan memberi. Gitu ya Mas ya. Oke. Ini saya akan shortcut ke rencana yang sebenarnya bulan depan Mas Haryanto. Tadi kan sudah disebut oleh siapa tadi? Pak Muzamil bahwa Indonesia bagian dari desa saya. Bukan desa saya bagian dari Indonesia. Ini soal cara berpikir. Kalau ngomong kewarganegaraan, kependudukan, ya desa saya bagian dari. Ini cara berpikir untuk akhlak dan mental. Gampangannya gini loh. Anda itu bagian dari saya, dan kalau bisa saya itu bagian dari Anda. Dan itu bareng-bareng sama-sama. Saya bagian dari Indonesia, tapi saya lebih memakai Indonesia itu bagian dari saya. Kenapa? Kalau saya adalah bagian dari Indonesia, maka naluri saya adalah minta bagian kepada Indonesia. Benar? Loh, kok aku tidak